Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, segala puja dan puji rasa syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah berbelas kasih kepada kita sebagai hambanya, mendapat nikmat iman, Islam, hidayah, kebaikan, nikmat kesehatan tubuh, nikmat penglihatan, pendengaran, hati, akal yang sehat insyaallah sebagai bekal untuk menuju ke hadirat Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita bisa diberi kekuatan inayah hidayah, kekuatan daripada Nasrullah, kekuatan daripada mardotillah. Hanya Allah lah yang memberi semua ini sebagai birullah, kebaikan Allah, rahmat Allah. Ini pendengar yang dirahmati Allah, kita dengan khusyuk salat menyembah Allah 5-10 menit, tidak macam orang-orang yang senantiasa tidak bangun waktu subuh. Itu manusia-manusia tidak bangun waktu subuh. As-sholatu khairum minan naum, mereka tidak hiraukan. Salat lebih baik daripada tidur, mereka tidak hiraukan. Mereka terlelap dalam nikmat tidur. Mereka tidak menghiraukan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Pembeda antara kafir dan muslim adalah salat, dan salat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini dalil daripada hadis sahih. Pendengar yang dirahmati Allah, lebih lanjut kita selalu zikrullah, ingat Allah, sehingga kita berbuat kebajikan dan menjauhi larangan Allah. Itulah makna hakiki daripada ketakwaan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, itulah makna hakiki ketakwaan. Merintahkan untuk berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah,
kita telah baik sangka kepada Allah, karena Allah adalah al-birru, Allah yang maha pembaik. Allah sangat pembaik. Kita dari setetes air mani ayah ibu disempurnakan dalam rahim ibu penciptaan kita, sehingga kita jadi manusia yang kamil, sempurna, insan kamil, insan sempurna, dikaruniai akal, hati, penglihatan, pendengaran, dan anggota tubuh yang lengkap. Insya Allah inilah bekal kita menuju surga. Hati untuk memfikirkan daripada pencipta langit dan bumi ini, di balik pencipta langit dan bumi inilah zat Allah, kesucian, keberadaan zat Allah yang wajib kita sembah ini. Pendengar yang dirahmati Allah, wajib kita dengar, wajib kita sembah, kita dengar firman-firmannya. Insya Allah ini menjadi daripada bagian hidup kita untuk menghamba kepada Allah, bukan menghamba kepada dunia fana, sehingga kita akan dalam titik jenuh. Menghamba kepada dunia, kita akan bunuh diri. Itu akhir daripada perbudakan dunia kepada manusia, jenuh, akhirnya bunuh diri. Na'udzubillah misali. Kalau kita menghamba kepada zat yang maha kekal, yang maha agung, yang maha serba bisa, insya Allah kita akan diberi kekuatan, kelapangan dada. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku, dada yang lapang, tidak sempit, sehingga dia tidak cepat tertutup dadanya, atau marah, atau emosi, atau berbuat kejahatan. Auzubillah karena dada yang tidak lapang. Sehingga kita senantiasa berdoa, Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Ini pendengar dan dirahmati Allah, doa yang paling agung, doa sahabat jagat, sehingga kita dilapangkan dada kita, hati kita, jiwa kita dilapangkan untuk tidak senantiasa cepat marah, emosi, sempat putus asa, cepat putus asa. Na'udzubillah misali. Keagungan Allah memberi kita daripada rasa pikiran, hati, kalbu yang jernih, kalbu yang waras, kalbu yang tidak cepat tertutup, tidak cepat putus asa dari rahmat Allah. Orang yang putus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang kafir. Allah tebarkan nikmat, Allah tebarkan potensi untuk hidup manusia, sehingga kita diberi akal untuk mengeksplorasi, untuk mengelaborasi daripada fadilah-fadilah karunia Allah yang tersebar di muka bumi ini. Ini pendengar dan rahmati Allah. Kunci daripada segalanya adalah kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kalau kita putus asa dari rahmat Allah, kita menganggap Allah
sebagai zat yang tidak suci lagi, selalu seuzon kepada Allah, na'udzubillah min dzalik, sehingga habislah, punahlah tujuan diciptakan manusia ini, membesarkan nama Allah, mengagungkan asma Allah, mensucikan asma Allah. Itu tujuan kita diciptakan, mengagungkan asma Allah, mensucikan asma Allah. Ini benar-benar rahmati Allah. Sementara kita digoda syaitan terus untuk putus asa dari rahmat Allah, dari al-wasi' Allah, pemberi, maha pemberi karunia al-wasi'. Ini benar rahmati Allah. Sehingga kita dikaruniai daripada iman takwa. Ini benar rahmati Allah. Kita dari setetes air mani yang hina dari ayah ibu kita jadi manusia yang sempurna, kamil, mampu bercipta rasa karsa, cipta, kita mampu menciptakan dari yang ada ke makhluk Allah, benda-benda kita ciptakan yang lebih berpotensi, lebih baik untuk kita gunakan. Rasa, kita punya rasa jiwa. Karsa, kita punya kemauan. Karsa adalah kita punya kemauan, nafsu. Inilah pendengar dari rahmati Allah. Sehingga kita tetap husnuzan kepada Allah, tetap baik sangka kepada Allah atas takdir yang menimpa kita. Semua takdir adalah baik bagi Allah. Bagi kita mungkin buruk, tapi bagi Allah baik. Takdir yang buruk mungkin kita, agar kita senantiasa mendekat kepada Allah, minta bantuan Allah, nasrullah Allah. Ini tujuannya, sehingga kita makin dekat kepada Allah. Kita makin dekat, itulah kita akan menjadi manusia yang betul-betul berhamba kepada Allah yang Maha Kekal. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini benar rahmati Allah. Kita senantiasa lapang dada, kita senantiasa cerah ceria, kita senantiasa tidak putus asa. Kalau kita putus asa, kita cepat emosi, karena menganggap tidak ada pemberian Allah. Na'udzubillah min dzalik. Pendengar yang dirahmati Allah, inilah awal kebajikan kita, awal kebajikan pemberian Allah. In kul min indillah, katakan semua dari sisi Allah. Kita jadi manusia yang ikhlas akan takdir Allah, akan keadaan kita, karena itu di luar daripada kemampuan kita. Kita berikhtiar, berusaha, tapi hasil daripada ikhtiar usaha itu Allah lah penentunya. Kadang kita sudah berusaha sekeras, sekuat tenaga, tapi hasilnya nihil. Insya Allah
itu Allah akan ganti dengan kesuksesan yang nyata. Pendengar dan rahmati Allah, hakul yakin kita akan mampu menempatkan Allah sebagai zat yang maha suci, zat maha mulia, zat yang maha pembaik, zat yang telah memberi takdir kita, memberi takdir keputusan kita, nasib kita, duka, lara, bahagia, semua ada di tangan Allah. Itulah iman yang sempurna. Kul min indil, katakan semua dari sisi Allah. Itulah iman yang sempurna. Semua dari sisi Allah. Harta dari Allah, bukan milik kita harta. Kalau milik kita akan tetap berada di kita, tapi ketika tsunami, ketika bencana, habislah harta. Ketika terbakar, habislah harta. Ketika banjir, habislah harta. Ketika gempa, likuifasi, diisap bumi, habislah harta. Karena otoritas harta adalah dari Allah, milik Allah, cuma dititipkan ke kita. Kalau kita punya harta, maka harta tetap apapun yang terjadi milik kita. Padahal kita mati, padahal ada bencana, kita tidak bisa memiliki harta mutlak, tidak bisa. Sedang nyawa saja mutlak kepunyaan Allah, bukan kita. Kita mati, kita sedih. Kalau kita mutlak punya kebahagiaan, maka tidak pernah sedih. Tapi kita sedih, kenapa? Kita punya akal, punya hati, tapi itulah yang namanya takdir. Di luar nalar manusia, di luar nalar pikiran manusia. Manusia canggih, cerdas, tapi apakah yang cerdas itu tidak pernah menderita? Nonsen. Semua pernah menderita, pernah susah, pernah bahagia. Itu karena kalau kita mengandalkan kecerdasan, maka cerdas hidup, maka kita akan pernah menderita. Buktinya udah menderita, anak meninggal, istri meninggal, suami meninggal. Bukan cuma meninggal, harta habis kena bencana. Apakah cerdas kita? Katanya cerdas, kenapa kita masih susah? Itulah yang namanya faktor gaib, yakni kekuasaan Allah gaib, tapi ada mutlak. Kita tidak bisa memiliki mutlak harta, karena harta terbakar, mati, bencana. Tidak bisa kita memiliki mutlak harta. Mutlak hartanya punyaan Allah. Sedang nyawa saja bukan mutlak milik kita. Kita pasti wafat, meninggal, mati. Ini pendengar yang rahmati Allah, inilah filsafat Islam. Kita tidak bisa mutlak memiliki semuanya. Tidak bisa mutlak. Harta pun, kita punya motor, tidak mutlak punya kita. Kadang motor dicuri orang, habis. Jangan itu, ada motor kecelakaan, habis, rusak total. Namanya ada faktor gaib, faktor eksternal, faktor unreal, gaib, tidak nyata, yakni kekuasaan Allah. Iya, kekuasaan Allah itulah faktor unreal atau gaib, tidak nampak, tapi ada. Sehingga kita harus senantiasa minta, berdoa datangnya birullah, kebaikan Allah. Itu datangnya kebaikan Allah, datangnya khasanah Allah. Sehingga perlunya kita sholat, minta. Sholat itu memuji, mensucikan dan meminta pada Allah, karena itu adalah zat mutlak. Zat mutlak di tangan Allah, nyawa di tangan Allah, harta di tangan Allah. Kalau harta di tangan kita, tidak pernah kita lepas itu harta. Buktinya rumah kita bangun bagus-bagus, akhirnya terjual. Bukan cuma terjual, akhirnya hancur, kena tsunami, gempa bumi, angin topan, angin puting beliung.
kena banjir, semua. Kenapa? Itulah faktor dhaif yang harus kita imani, yakni faktor kehendak Allah, iradatillah, kehendak Allah. Tidak bisa kita pungkiri itu. InsyaAllah benar rahmati Allah. Semoga tambah memantapkan iman yakin kita kepada Allah sebagai pertama rukun iman, yakni iman kepada Allah, kekuasaan Allah, iman kepada kekuasaan Allah, iman kepada yang gaib Allah. Allah itu gaib tapi ada buktinya. Kita ngaku pandai, pintar, memiliki harta, cari harta, tapi harta juga habis, hilang. Bukan cuma hilang, dicuri orang, bukan cuma musnah, ditelan gempa, tsunami, banjir dan lain-lain. Ini tidak bisa. Kalau kita mutlak punya akal sehingga akal bisa membahagiakan kita, nggak perlu kita menyembah Allah, nggak perlu. Tapi akal itu tidak mutlak, harta tidak mutlak, nyawa pun tidak mutlak. Tidak mutlak mas milik kita, nggak mutlak. Kalau mutlak milik kita itu rumah tetap, kita bangun tetap terus selama-lamanya karena kita tidak mati, umpama begitu. Tapi tidak mutlak. Semuanya tidak mutlak itu adalah hancur, habis. Yang mutlak hanyalah Allah, zat mutlak Allah, zat yang rigid body, tegar itu Allah. InsyaAllah kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.